Selamat sore. Perkenalkan nama saya Tirza Sandira. Sore. Di sini saya sebagai orang yang akan bertanya, dan di video kali ini saya ingin bertanya langsung kepada narasumber yang kebetulan adalah ayah saya sendiri. Beliau adalah ayah saya. Silakan perkenalkan ayah. Perkenalkan Ya, diri. nama saya. Selamat sore dulu juga. Nama saya Didit Sandi Prahara. Pekerjaan saya dalam hal ini adalah seorang mekanik. Mekanik mobil tentunya. Oke, jadi ya. Jadi di sini saya ingin menanyakan kepada ayah saya sendiri mengenai materi EPS atau Electronic Power Steering. Menurut ayah, Ya. EPS sendiri itu tuh apa sih? EPS itu Electronic Power Steering, satu perangkat atau komponen yang membantu meringankan pergerakan manuver setir, baik itu pada saat belok ke kanan atau ke kiri, yang menggunakan electrical, dalam hal ini listrik, dari power supply aki atau baterai. Kalau di sedan itu 12 volt. Berarti setiap mobil itu memiliki perbedaan ya untuk electronic power steering-nya ya? Ya, kalau EPS itu bekerja berdasarkan kelistrikan. Dia dilengkapi yang namanya modul setir. Kalau dari bahasa kami itu modul EPS yang letaknya di bawah kemudi, yang dilengkapi dengan sensor pergerakan ke kiri dan ke kanan. Jadi pada saat setir belok ke kiri, sensor tersebut akan memutar motor atau dinamo itu untuk membantu putaran setir ke kiri. Jadi dengan sedikit pergerakan ke kiri, dinamo itu akan berputar ke kiri dengan ringan. Jadi tidak memerlukan tenaga berlebih saat dia bermanuver atau memutar setir ke kiri atau ke kanan. Itu fungsi utamanya ya? Ya, fungsi utama dari EPS atau Electronic Power Steering. Ada juga mobil dengan jenis yang memakai power steering hidrolik, gitu. Power steering hidrolik. Ya. Apa tuh ya? Power steering hidrolik itu dia bekerja dengan perangkat pendukungnya seperti pompa power steering, rack setir yang di dalamnya juga ada seal, jadi bekerjanya secara hidrolik, gitu. Dan perputaran oli hidrolik itu oleh pompa power steering itu sesuai putaran mesin. Oke. Terus electronic power steering sendiri ini kan ada untung dan ada ruginya ya. Kira-kira dari menurut ayah maksud kamu itu iya. Maksud kamu bukan untung rugi, apa plus minus kelemahan gitu. Plus minusnya, kelemahan kelebihannya ya. Itu apa aja ya? Kelebihan dari EPS itu salah satunya lebih ringan dari pompa power steering hidrolik. Yang kedua, lebih responsif. Lebih ringan, lebih responsif. Gitu. Sedangkan kelemahannya ada beberapa juga. Yang pertama itu bahwa sumber kelistrikannya atau power supply-nya yang berupa baterai itu tidak boleh terganggu, dalam arti kata mulai dari si power supply-nya sampai connecting-nya. Yang sering saya temui dalam hal ini adalah
pergerakan atau kinerja dari EPS itu sering terganggu karena kondisi terminal aki yang kurang kencang atau kotor gitu. Jadi seringkali itu jadi masalah. Jadi pergerakan EPS itu sendiri kadang-kadang berat gitu pada saat berbelok. Nah, itu yang utama disebabkan oleh connecting kelistrikan yang buruk atau sumber power supply itu sendiri dalam keadaan tidak baik. Itu sangat mempengaruhi kinerja dari EPS tersebut. Gitu. Yang kedua, seringkali dalam pengerjaan penggantian komponen pendukungnya, yaitu dalam hal ini mungkin maksudnya dalam hal ini long T-rod atau rack end atau T-rod end atau ball joint itu dalam penggantiannya tidak boleh diperlakukan kasar pada saat membukanya karena akan berpengaruh pada kondisi EPS tersebut. Seringkali ada teman atau rekan yang membuka T-rod atau long T-rod atau ball joint dengan cara dipukul dengan palu atau diketok. Dalam hal ini sebagai seorang mekanik harus sedia namanya tracker joint. Fungsinya itu untuk melepas long T-rod, melepas track end dari kedudukannya atau ball joint dari kedudukannya. Jadi tidak ada benturan. Karena benturan itu sangat berpengaruh pada kelangsungan atau keawetan EPS sendiri. Yang kedua, atau yang dihindari oleh kendaraan yang melakukan power steering itu, jangan sampai melalui medan buruk atau dia dalam menjalankan kendaraannya itu hindari lubang misalnya, karena kalau tiba-tiba dalam kecepatan yang lumayan tinggi atau kena benturan di lubang, itu juga bisa pengaruh kepada kinerja EPS itu sendiri. Bisa jadi sensornya mungkin terpengaruh atau modulnya itu sendiri gitu. Juga gear pemutarnya di rotor tersebut. Itu yang harus dihindari. Kelemahan kelebihannya itu. Berarti untuk perawatan EPS sendiri itu menurut Ayah sulit atau mudah ya untuk perawatan EPS agar tidak mudah rusak atau awet gitu loh, biar kayak mengurangi kekurangan seperti itu. Sebenarnya cukup mudah. Yang paling pertama diperhatikan itu adalah kondisi power supply tersebut atau kondisi baterai tersebut. Itu harus diperhatikan. Juga kondisi terminal penghubungnya. Dalam hal ini terminal plus minusnya itu seringkali kendalanya itu kendor atau kotor. Itu harus rajin dibersihkan atau dicek kekencangannya. Rajin ya berarti ya untuk pemilik mobil dengan sistem EPS tersebut ya? Harus. Dan karena perangkat tersebut lumayan mahal. Memang untuk penggantian EPS sendiri, kira-kira jika EPS rusak nih, lalu terpaksa harus diganti, itu kira-kira berapa ya kenanya ya? Kalau itu saya kurang update harganya. Wah, yang pasti masuk kategori mahal. Dan biasanya kerusakan itu terjadi di modulnya. Modul? Modul itu perangkat elektronik yang bisa dibilang semi komputer untuk menggerakkan pergerakan ke kiri atau ke kanan setir tersebut. Di dalamnya itu dinamo dan perangkat elektronik. Wah. Itu. Untuk Ayah sendiri sebagai seorang mekanik nih, Ayah pernah gak ngalamin kasus yang terpaksa harus mengganti modul EPS tersebut? Dan jika pernah, apakah sulit? Lalu sesulit apakah pembongkaran dan pemasangannya tersebut?
Sejujurnya sejujurnya sampai saat ini belum pernah sampai mengganti. Oh. Karena biasanya kerusakan itu disebabkan oleh kondisi connecting, soket-soketnya atau terminal-terminalnya gitu. Dan biasanya yang sering terjadi yang saya tangani itu adalah kondisi terminal aki dan kondisi aki tersebut atau kondisi dinamo alternator atau dinamo pengisian. Itu. Jadi pada saat pengisian berkurang otomatis kinerja EPS itu sendiri tidak maksimal karena pasokan listriknya itu terganggu. Gitu. Wah, berarti Dan sampai saat ini belum pernah ya? ngalamin untuk mengganti modul. Oh, jadi cuman pernah sampai saat kayak hampir mengalami Hampir. kerusakan, jadi masih bisa diperbaiki hal lain gitu ya ya? Ya, sampai saat ini masih bisa diperbaiki. Dalam arti kata diurut sumber penyakitnya itu, sumber kerusakannya dari mana, sumber gangguannya dari mana. Karena IPS sendiri sumbernya listrik, kelistrikan dari baterai. Jadi dari pertama kita cek itu dari kondisi sikring, relaynya, dan terminal aki juga, aki sendiri juga kita harus cek kapasitas pengisian dari dinamo pengisian itu sendiri atau dinamo alternator. Wah, cukup rumit ya karena berhubungan dengan listrik. Jujur aku sendiri ya agak pusing gitu dengan pelajaran yang listrik karena mungkin berhubungan dengan kabel juga kan kita untuk listrik kan juga kan nggak boleh sembarangan ya harus teliti gitu kan, nggak boleh Ya, asal. rumit atau tidaknya itu tergantung pemahaman kita. Gitu. Makanya semua pengerjaan dalam hal ini biasanya kami sebut itu troubleshooting atau kita mencari penyebab kerusakannya itu. Hal pertama paling mudah adalah kita cek kondisi aki. Kedua, terminal aki, kemudian sikring, dan terakhir kalau memang itu semua dalam keadaan baik, cek juga dinamo pengisian. Kalau semua dalam keadaan baik, baru kita cek atau terminal yang terhubung terakhir ke modul. Sampai nggak setrum ke sana? Masa atau setrumnya itu sampai nggak ke sana? Terus sensornya bekerja dengan baik atau tidak? Gitu loh. Biasanya kalau itu terjadi antara relay atau terminalnya. Terminal di aki itu yang sering kali mengalami gangguan. Wah, Gitu. sering terganggu karena perawatan yang kurang ya yang tadi ayah bilang gitu kan. Ya, sering kali itu yang terjadi karena pemilik mobil mungkin kadang suka malas buka penutup mesinnya atau ke mesinnya, ngecek sekedar untuk ngecek itu biasanya itu mereka malas melakukannya untuk berapa banyak orang tuh seperti itu. Berarti banyak ya Jadi orang yang berani membeli mobil mahal atau apa namun agak malas melakukan perawatannya ya. ya karena merasa ada bengkel untuk merawat, mungkin dia ngandalin supir untuk mengecek hal-hal yang tersebut di atas. Tapi kemudian supirnya sendiri malas juga atau banyak nggak tahu juga gitu loh. Ya, Jadi mungkin. terjadi Jadi tuh. terjadi hal tersebut. Oke. Iya. Wah, jadi aku juga baru belajar mengenai sistem EPS ini ya. Mungkin emang aku juga belum pernah ada pengalaman dan baru baru diajari juga sama guru aku. Agak ini terus penjelasan dari ayah. Ya, pasti emang modulnya terutama ya. Karena aku juga sedikit agak penasaran sih Halo? mungkin karena penjelasan tersebut juga karena mungkin hanya dari video biasa kayak ada pengalaman praktek langsung. Mungkin yang aku nantikan atau saya nantikan saat ini mungkin bisa praktek secara langsung, bisa memahami secara langsung gitu loh. Agar kayak tidak hanya berimajinasi dari
dari imajinasi saya sendiri untuk membayangkan seperti yang ayah bilang tadi, tata letaknya, terus kerusakannya, bagaimana cara pengecekannya. Itu mungkin yang saya tunggu-tunggu. Oke, terima kasih ya. Serius, ini Ya, dari pesan ayah gini. Pesan ayah, setiap materi yang diajarkan oleh pengajar kita atau dalam hal ini guru kita, itu harus sangat diperhatikan karena itu adalah materi dasar. Semua hal itu harus mempunyai dasar. Jadi kalau kita dasarnya aja kita nggak tahu, kita akan bisa mengerti penjelasan yang lebih dari itu. Karena dari materi dasar tersebut akan diikuti oleh pelajaran-pelajaran berikutnya. Itu yang perlu sangat diperhatikan. Baik ya. Terima kasih ya untuk kerjasamanya. Pematangan teori. Oke deh. Maaf nih Tias jadi kayak ngerepotin ayah. Ayah kan lagi kerja. Juga mungkin karena jarak jauh kita cuma bisa lewat Zoom yang ini ya. Jadi terima kasih untuk pengertiannya dan juga saya harap untuk teman-teman yang mungkin akan menonton video ini yang akan saya bagikan di Instagram saya dapat mengerti pemahamannya dari ayah saya sendiri sebagai narasumber. Dan mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar Instagram saya. Nanti saya akan menanyakan lebih lanjut atau pemahaman lebih lanjutnya dari ayah saya. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Good job. Dadah ya. Makasih ya.